Diawali dengan adanya aturan Undang-Undang Wajib Militer Pasal ketiga, di mana tiap pria berwarga negara Republik Korea harus mengabdi dalam wajib militer dengan loyalitasnya. Salah satu pria yang memilih untuk mengikuti Wamil adalah Junho. Junho, dia adalah seorang kurir makanan yang dituduh mencuri oleh pelanggannya dan diberhentikan dari pekerjaannya. Karena gajinya tak kunjung dibayar, Junho lalu mencuri motor sang bos dan menjualnya. Junho yang akhirnya mengikuti Wamil harus menetap selama kurang lebih 2 tahun di tempat yang tersedia. Terkecuali jika ada penugasan khusus dari atasan untuk para tentara. Selama berada di lokasi Wamil, beberapa kekerasan dan perilaku yang kurang baik dari senior pun kerap terjadi. Tidak terkecuali Junho yang menjadi bulan-bulanan seniornya. Hal itu bukan suatu hal yang baru dalam budaya negara gingseng tersebut, melainkan kebiasaan turun-temurun. Begitu juga terjadi pada Junho yang diperlakukan tidak baik. Apalagi dia cenderung tenang dan pendiam daripada tentara lain. Beberapa kejadian dari perlakuan senior yang cenderung menyiksa bahkan membuli juniornya, menjadikan tidak sedikit tentara yang kabur dari markas. Kaburnya tentara ini menjadi tugas utama tim DP untuk menemukan dan mengembalikan mereka ke markas Wamil. Sampai pada akhirnya Junho pun diperintahkan untuk melakukan wawancara oleh atasannya yaitu Sersan Bemgu. Dia pun bergegas menghadap untuk wawancara. Tetapi belum berjalan lama, Bemgu pergi karena ada urusan di mana dia dipanggil oleh atasannya. Akhirnya Junho menunggu hingga malam menjelang. Tiba-tiba tentara DP yang bernama Kopral Songwoo mendadak muncul ke ruangan. Laganya begitu mendominasi selayaknya senior kepada junior. Setelah Sungwoo pergi, Junho justru terpaku pada berkas foto yang menampilkan tentara desersi atau tentara yang tengah kabur. Benggu yang baru tiba di ruangannya menyuruh Junho untuk pergi. Namun sebelum pergi, Junho mencoba menjelaskan kepada atasannya kalau tentara itu bisa saja berada di restoran cepat saji karena latar belakang Junho yang sempat bekerja di sana. Hal itu sama sekali tidak direspon baik oleh Benggu. Justru Junho dinilai tidak sopan karena melihat berkas orang lain. Namun beberapa hari kemudian dia ditunjuk untuk menjadi anggota DP. Karena kepala tim DP sedang berada di rumah sakit. Dengan begitu, tim DP kurang satu orang. Karena mereka dalam bekerja harus berpasangan. Junho pun setuju untuk mengikuti menjadi tentara DP. Dia pergi bersama Songwoo untuk menemukan Wusok yang kabur dan dipukuli karena tidak hafal lagu militer. Sesampainya di terminal, Songwoo justru mengajak Junho untuk pergi ke bar, menikmati masa bebas mereka terlebih dahulu. Alih-alih langsung mencari tentara desersi, Songwoo menelpon beberapa temannya untuk mabuk semalaman. Saat itu Junho pun dibuat mabuk berat. Dia pun keluar untuk membeli obat pengar. Namun dia berhenti di depan toko dan ngudut. Di sana Junho bertemu dengan seseorang yang meminjam pemantik api yang kemudian diberikan Junho dengan cuma-cuma. Junho dan Songwoo yang tidak menjalankan tugasnya cepat diketahui oleh atasannya, Benggu. Tepatnya mereka lalai menjalankan tugas karena tentara Wosuk tewas bunuh diri. Membakar arang di kamar motelnya dengan pemantik yang ternyata diberi oleh Junho. Mengetahui hal itu, Junho merasa syok dan sangat bersalah. Akan tetapi hal itu tidak dirasakan Songwoo. Justru anggota Songwoo merasa tenang dan ingin beristirahat di motel. Junho yang masih belum percaya atas kejadian itu pun terlihat gelisah dan murung. Dia sempat diseret oleh Songwoo karena tidak mau ikut perintahnya. Alih-alih mengikuti seniornya, Junho pun akhirnya geram. Dia lepas kendali dan memukuli Songwoo habis-habisan. Sementara itu, di rumah sakit angkatan bersenjata Seoul, Hoil, seorang kepala tim DP, diminta untuk mengemasi barang dan kembali ke markas tentara militer. Karena kondisinya yang telah sehat seperti sedia kala. Di markas tentara militer, Kapten Jisup, seorang ajudan baru yang baru saja tiba, dikenalkan oleh atasannya kepada Benggu agar mereka bisa bekerja sama dengan baik. Jisup mengetahui kasus Junho yang memukuli Songwoo yang membuat Junho dihukum di penjara. Jisup pun menyuruh Benggu untuk memecat Songwoo dan membebaskan Junho mengembalikannya menjadi anggota DP. Junho yang di dalam penjara lebih banyak merenung karena masih merasa bersalah. Lalu diberi coklat oleh teman sekamarnya yang sedang berjaga di dalam penjara.
Beomgu yang menemui Junho dalam penjara memintanya untuk kembali bekerja menjadi anggota DP. Saat senior sekamar Junho yang merasa heran karena Junho seperti mendapatkan hak keistimewaan, tiba-tiba datang Hoil yang ternyata sekamar dengan Junho. Hoil disambut oleh juniornya, namun senior Huang, si penyiksa junior, merasa sangat kesal karena kedatangannya. Hoil dan Junho yang sesama anggota tim DP mengobrol santai bersama sambil menyantap mie instan. Yang tiba-tiba Beomgu pun datang sebagai atasan memberi tugas kepada mereka berdua, di mana mereka dipasangkan untuk menemukan tentara yang melarikan diri, yang memiliki masalah bullying oleh senior dan rekannya, hanya karena ia memiliki kebiasaan tidur mendengkur. Dan begitu melarikan diri, kabarnya ia sering terlihat mencoba bunuh diri di lintasan jalur kereta api. Junho dan Hoil melakukan investigasi untuk menemukan sang desertir yang bernama Junmo. Melalui teori yang diuraikan oleh Hoyle, mereka mencari informasi lewat kenalan Junmo, di mana mereka menemui mantan pacarnya, tempat makan langganannya, dan juga teman-temannya. Salah satu temannya yang beberapa hari lalu pernah melihat Junmo di serba stasiun kereta api. Lanjut, mereka pun menemui ibunya, yang merasa sedih kehilangan anaknya. Ibu Junmo sangat takut terjadi sesuatu kepada anaknya. Saat mereka pamit, Ibu Junmo memberikan uang kepada Junho, namun Junho menolaknya dengan halus. Malah uang tersebut dengan cepat diambil oleh Hoyle dan berjanji akan menemukan Junmo. Beomgu lalu menghubungi Hoyle meminta perkembangan informasi pencarian mereka. Namun Hoyle yang hanya menginformasikan masih mencari informasi lebih lanjut. Langsung disuruh kembali ke markas bila tidak menemukan Junmo. Junho dan Hoyle yang sedikit ketakutan mendengar ancaman dari atasannya itu menghitung dana yang tersisa. Karena dana hampir habis, mereka pun berhasil ke tempat sauna untuk mendapatkan fasilitas gratis dengan drama yang mereka miliki. Mencairkan suasana yang sering serius, Junho dan Hoyle pun menikmati waktu di sauna layaknya bocah. Di sela-sela waktunya di tempat sauna, Junho dan Hoyle tetap mencari tahu dan berasumsi tentang keberadaan dari Junmo. Mereka pun berpikir bahwa Junmo memakai identitas nomor telepon mantan pacarnya yang pernah mereka temui. Setelah selesai membersihkan diri, mereka pun kabur dengan mengendap-endap. Hoyle lalu menghubungi Beomgu karena membutuhkan surat perintah intersepsi untuk warga sipil. Langsung Beomgu pun menemui Jisub meminta surat perintah tersebut. Jisub yang tanpa basa-basi langsung menyetujuinya. Beomgu nampak keheranan karena begitu mudahnya Jisub memberikan persetujuan. Hoyle dan Junho yang telah tiba di warnet langsung mencari Junmo. Namun mereka tidak menemukannya. Junho lalu mengamati stasiun yang terlihat di jendela warnet. Junho pun mengasumsikan bahwa memang Junmo adalah vampir, di mana dia selalu ditemukan di stasiun terakhir setiap malam saat kereta bawah tanah akan tutup. Tanpa melakukan aktivitas apapun di stasiun tersebut, hanya saja ketiduran. Mereka langsung menyergap Junmo di stasiun terakhir dan menangkapnya. Hoyle pun langsung melaporkannya kepada Beomgu. Mereka langsung menuju markas militer. Junho yang sudah kembali ke markas militer tengah disiapkan sepatu oleh seniornya, yaitu Tam Tamacho, yang menitip dibelikan krayon untuk menggambar karena Junho tengah mendapatkan cuti. Di ruangan kerjanya, Jisoo membanggakan kerja keras dari Hoyle dan Junho yang telah berhasil menangkap desertir. Hoyle dan Junho mendapatkan cuti. Beomgu pun mengantarkan mereka dan mengingatkan agar siaga selalu mengaktifkan ponselnya, karena sewaktu-waktu mereka akan dihubungi. Junho lalu ke rumah Hoyle dan menikmati mie instan mengobrol santai, namun Beomgu menghubungi Hoyle dan memberikan tugas untuk pergi ke Busan menangkap tentara desertir dari divisi lain yang secara tiba-tiba hal ini merupakan perintah dari atasannya, Jisoo. Junho dan Hoyle menikmati perjalanan mereka ke Busan. Dan mereka pun tiba di tempat tujuan bertemu dengan tim DV dari Divisi Komando Pertahanan Pusat. Saat berbincang, Hoyle merasa aneh akan penampilan tim DP Divisi Komando Pertahanan Pusat yang sangat hedon. Dengan singkat, anggota tim DP itu memberikan petunjuk alamat ayah dan pacar desertir bernama Hyunmin. Kepala tim DP yang bernama Kim Gyu lalu menyuruh Junho dan Hoyle untuk melakukan investigasi ke alamat pacarnya, sementara mereka akan ke alamat ayahnya. Namun Junho yang ingatannya secepat kilat hafal alamat ayahnya juga, dan mereka pun bergegas ke alamat ayah Hyunmin. Ternyata benar saja Hyunmin berada di rumah ayahnya, di mana dia sangat temperamen terhadap ayahnya. Saat bel pintu berbunyi, Hyunmin yang membukakan langsung ngacir kabur mengetahui ada tentara DP yang akan menangkapnya, yaitu Junho dan Hoyle.
Namun mereka gagal menangkapnya dan malah ke rumah sakit untuk mengobati luka mereka. Jisep yang mendengar hal itu sangat marah terhadap Bomgu. Bomgu pun meluapkan emosi saat di ruangannya dan menginginkan Junho dan Hoyeol untuk kembali ke markas. Namun setelah mendengar berita dari Pratu Gyung bahwa divisi Komando Pertahanan Keamanan akan syuting Real Man di tempat Hyunmin berada pekan depan, Bomgu pun langsung menyuruh Junho dan Hoyeol menangkap Hyunmin sebelum syuting berlangsung. Mendengar perintah terupdate dari Bomgu, Junho lalu menghubungi Gyung meminta mendeteksi alamat IP Kim Gyu, tentara DPD di Divisi Komando Pertahanan Pusat. Dengan menyogoknya membelikan Big Mac dan McNugget, Junho pun berhasil mendapatkan informasi yang ia minta. Bergegaslah Junho dan Hoyeol ke pusat perbelanjaan bertanya kepada SPG yang berjaga. Awalnya SPG tersebut terlihat cuek dan meminta mereka pergi. Namun dengan bakat alami drama Hoyeol dengan sedikit perhatian SPG tersebut memberikan informasi bahwa Young-ok cuti panjang dan dia adalah pacar dari Hyunmin. SPG tersebut pernah bertemu dengan Hyunmin di salah satu bar. Junho dan Hoyeol pun segera ke bar tersebut menanyai pengunjung yang ada di sana. Dan mereka mendapatkan informasi bahwa Hyunmin seperti belalang, bekerja di beberapa bar dan dia juga menipu Hyung-ok yang membelikannya mobil. Membayar hutangnya malah meninggalkan Hyung-ok karena wamil. Bergegaslah Junho dan Hoyeol mencarinya di beberapa bar. Lalu terlihat Young-ok mengunjungi salah satu bar dan memesan ruangan karaoke bersama teman-temannya. Junho dan Hoyeol langsung melakukan aksi dramanya, di mana Young-ok merasa tertarik kepada Junho. Setelah selesai, Young-ok lalu mengajak Junho untuk makan bersama, di mana Junho melihat raut hidup yang menyedihkan dari wajah Young-ok. Saat menemui Hoyeol pun, rasa bersalah terhadap Young-ok masih terasa oleh Junho karena melakukan aksi dramanya. Young-ok tiba-tiba menghubungi Junho untuk meminta bantuan, di mana dia minta ditemani kepada atasannya karena akan kasbon. Namun atasannya tidak memberikannya karena tahu akan diberikan kepada Hyunmin. Padahal Hyunmin selalu berlaku kasar kepada Young-ok. Dia pun disuruh oleh atasannya untuk melakukan pekerjaan tambahan seperti tidur dengan pelanggan. Sontak Junho kaget mendengar hal itu dan meminta Young-ok untuk keluar. Junho lalu memberikan uang yang didapatnya dari Kim Gyu kepada Young-ok. Young-ok pun bergegas menemui Hyungmin yang diikuti oleh Kim Gyu dan juniornya. Young-ok meminta makan bersama terlebih dahulu kepada Hyunmin. Namun, Hyunmin menolak dan langsung saja Kim Gyu serta juniornya mencoba menangkap Hyunmin, namun tidak berhasil karena mereka berdua sangat rapuh. Young-ok yang mencoba melerai dan hampir dipukul oleh Hyunmin tiba-tiba dengan tangkas. Junho memukul Hyunmin. Mereka pun berkelahi. Hyunmin berhasil ditangkap. Kim Gyu segera mengambil amplop, namun harus menelan ludah karena amplopnya berisi uang palsu. Ternyata uang yang asli ada di tangan Young-ok. Di markas, tentara militer Jisep memarahi Bomgu karena divisinya menangkap Hyunmin tidak diserahkan ke divisi lain. Namun Bomgu malah bersikap mengerikan dan melawannya. Sementara Kim Gyu meminta kepada Hoyeol agar disertirnya diserahkan ke divisinya. Namun Hoyeol menolak karena dia yang menangkapnya. Dan juga perintah atasannya harus dibawa ke divisinya. Saat di ruangan Kapten Jisep, Junho dan Hoyeol pun tidak mendapatkan jatah cuti kembali. Sikap Jisep sangat bertolak belakang dengan sebelumnya, sangat bengis. Lalu Bomgu datang memberi kabar bahwa keluarga Junho menghubungi dan memberitahu ayah Junho yang jatuh pingsan. Di rumah sakit, Junho menjenguk ayahnya. Ayahnya meminta uang namun Junho tidak memberikannya. Dia pun dihubungi oleh Hoyeol untuk ke rumah Junho karena dia sedang berada di sana. Junho segera pergi ke rumahnya. Di hadapan ibu Junho, Hoyeol memuji Junho selama mengikuti wamil. Hoyeol pun lalu pamit ke ibu Junho untuk kembali melaksanakan tugasnya bersama Junho. Namun Junho yang tidak pamit malah diberi uang saku oleh ibunya. Tempat berbeda, Jisep dan Bomgu mendapatkan apresiasi positif dari atasannya. Mereka pun diajak makan malam bersama. Karena Jisep terlalu mencari muka, akhirnya dia kena semprot atasannya. Karena tidak mengontrol ucapannya. Junho dan Hoyeol menginterogasi rekan sesama tentara desertir bernama Chido yang sedang mereka cari. Informasi yang didapat bahwa Chido bertekad untuk kabur padahal dia unggul dibandingkan rekan sesama tentaranya.
Junho dan Hoyeol lalu mengunjungi rumah nenek Chido. Namun neneknya sangat bahagia dan dia menganggap bahwa Hoyeol adalah Chido. Junho dan Hoyeol lantas menemui teman Chido. Teman yang menginformasikan bahwa Chido sangat pintar dan pekerja keras. Saat selesai pamit kepada teman Chido, tiba-tiba Chido menghubungi temannya dan meminta supaya Junho dan Hoyeol tidak mencarinya. Karena saat waktunya tiba, dia pun akan kembali ke markas militer. Temannya pun mendapati keberadaan Chido dan memberitahu Junho serta Hoyeol. Segeralah Chido lari dan spontan mereka pun mengejarnya. Namun seperti biasa di awal mereka gagal menangkapnya. Junho dan Hoyeol pun kembali ke markas tentara di mana dia diceramahi oleh Beomgu karena belum berhasil menangkap desertir. Junho yang sedang di kamarnya tiba-tiba dikagetkan dengan Tanta Macho yang berulah kepada juniornya. Betapa sakit hati akan sikap seniornya sehingga Tanta Macho membalaskan dendamnya kepada juniornya. Junho yang kaget melihat sikap garang Tanta Macho lalu membebaskan juniornya begitu saja. Tanta Macho tidak terima akan semua itu. Tiba-tiba senior Huang lalu datang dengan gerombolannya dan membawa junior yang telah dibubarkan oleh Junho. Junho disuruh memukul junior oleh senior Huang, namun Junho tidak melakukannya. Tiba-tiba datang Hoyeol menyerang Junho dan membawanya ke sebuah ruangan seolah memukuli Junho. Setelah senior Huang dan gerombolannya pergi, Junho dan Hoyeol berunding mengasumsikan keberadaan Chido. Junho dan Hoyeol pun meminta izin Beomgu untuk melakukan aksi penangkapan sang desertir. Hoyeol yang menyamar menjadi tim penggusuran di kawasan rumah nenek Chido, menemui Chido dan makan bersama. Namun Chido yang mencoba kabur ditangkap langsung oleh Junho. Chido yang tertangkap meminta izin untuk menemui neneknya terlebih dahulu sebelum kembali ke markas tentara. Mereka lalu mengantarkan Chido untuk mengunjungi neneknya. Namun yang didapati Chido, neneknya malah menganggap Hoyeol sebagai cucunya. Tetap saja, neneknya yang demensia menyangka Hoyeol sebagai Chido. Chido pun meminta maaf ke neneknya karena belum bisa membawanya ke panti jompo. Sementara daerah rumahnya akan digusur. Melihat hal itu, Hoyeol pun membebaskan Chido sampai neneknya dibawa ke panti jompo. Namun Hoyeol pun meminta setelah itu Chido harus kembali ke markas tentara. Hoyeol yang melaporkan belum bisa membawa Chido kembali ke markas langsung disuruh kembali ke markas. Di markas tentara saat para tentara tertidur lelap, Beomgu membangunkan mereka, menginformasikan bahwa Tanta Macho kabur melakukan desersi. Tanta Macho yang sedang berjaga seperti biasa ternyata diganggu oleh seniornya. Karena sering dilecehkan, akhirnya Tanta Macho memukul seniornya sampai babak belur. Dari kejauhan, juniornya melihat hal itu namun dia hanya diam membisu. Dengan wajah datar tanpa menyesal, Tanta Macho pun pergi santai keluar dari markas militer. Jenderal yang mengetahui insiden itu lewat CCTV menyuruh bawahannya untuk bergerak diam-diam. Perbedaan pendapat pun terjadi karena Jisup dan Beomgu menginginkan mengerahkan seluruh tim militer bahkan polisi agar Tanta Macho segera tertangkap. Namun jenderal menolak dan tetap pada keputusannya dengan maksud supaya tidak diketahui oleh publik. Mereka pun berpencar. Beomgu yang pergi bersama Hoyeol dan Junho pergi sendirian mencari Tanta Macho. Junho pun mengunjungi sekolah tempat Tanta Macho mengajar. Rekannya mengetahui bahwa Tanta Macho dikenal ramah dan tidak pernah marah meskipun anak-anak ribut di kelas. Saat Junho pergi, dia diberi kertas berisi ID dan paspor dari murid perempuannya. Murid tersebut meminta bantuan agar Junho membantu Tanta Macho karena dia dikenal guru yang baik. Sementara itu, Beomgu dan Hoyeol mengunjungi temannya Tanta Macho di mana dia teman saat membuat webtoon. Namun, temannya itu bercerita saat cuti dari Wamil menonton anime bersama. Tanta Macho kelihatan murung dan saat bertabrakan dengan orang lain, dia kelihatan temperamen. Lalu Junho mengunjungi senior Igang yang dirawat di rumah sakit karena dipukuli Tanta Macho. Sambutan sok senioritas pun didapati Junho. Junho mengingatkan seniornya itu untuk jujur agar Junho dapat membantu. Senior Igang pun akhirnya bercerita di mana saat senior Wang pamit karena dibebas tugaskan selesai mengikuti Wamil. Tanta Macho seperti memendam kebencian dan meminta untuk senior Wang meminta maaf atas perilaku buruknya terhadap dirinya. Senior Wang yang meminta maaf namun tanpa menyesal. Juga meminta agar Tanta Macho melupakan semua kenangan baik dan buruk selama di markas militer. Lalu Junho dihubungi oleh Giyeng bahwa Tanta Macho baru saja mengunggah gambar yang tragis. Giyeng pun langsung memberitahu alamat IP Tanta Macho. Jisup yang mendengar hal itu langsung membatalkan aksi penyergapan Tanta Macho oleh semua divisi militer. Junho yang tiba di terminal bis kaget karena hanya dari divisi komando pertahanan pusat yang masih ada di terminal. Sementara yang lain sudah pergi.
karena dibatalkan oleh surat perintah yang diedarkan oleh Jisoo. Beomgu lalu mengerahkan tim yang ada. Junho pun langsung membagi tugas untuk mencari Tamtamacho. Junho yang menyadari di dalam bis yang berhenti ada Tamtamacho langsung mendekatinya. Namun, Tamtamacho menyerang dan melarikan diri saat dihadang oleh junior dari divisi Komando Pertahanan Pusat. Tamtamacho malah mendorongnya dan sekilas si junior itu tertabrak bis dan langsung dibawa ke rumah sakit. Saat di dalam terminal, Beomgu dan Hoyo mengejar Tamtamacho. Tamtamacho yang diketahui keberadaannya oleh Hoyle langsung menodongkan senjata tajam. Saat itu Hoyle hanya bisa terdiam dan membiarkan Tamtamacho pergi. Jenderal yang mendapatkan kabar tak sedap karena para DP tidak berhasil menangkap Tamtamacho dan malah membuat kegaduhan di terminal langsung memarahi Jisoo. Saat Beomgu menyuruh Junho dan Hoyle kembali ke markas militer karena kasus ini sudah diketahui oleh publik dan polisi yang akan mengurusnya. Tiba-tiba Junho izin untuk ke toilet, namun Junho yang tak kunjung kembali malah menghubungi Beomgu bahwa dia pergi ke kediaman senior Huang. Beomgu yang baru saja menghela nafas, dia harus menerima kenyataan mobilnya dipinjam oleh Hoyle untuk menyusul Junho. Di tempat kerjanya, senior Huang yang menjadi SPB dimarahi oleh atasannya. Dia pun merasa kehidupan militer jauh lebih baik daripada kehidupan rutinitasnya. Junho yang tiba di kediaman senior Huang tidak disambut hangat oleh senior Huang. Junho pun berjaga di luar dan mendapati Tamtamacho. Tamtamacho yang menyetrum Junho seketika membuat Junho pingsan. Tamtamacho sambil memegang senjata yang berniat melukai senior Huang. Saat mencoba masuk ke dalam kediaman senior Huang, dia pun langsung terjatuh dipukul oleh senior Huang. Senior Huang yang lagi-lagi merundung Tamtamacho terlihat ketakutan dan saat lengah, langsung saja Tamtamacho menggoreskan senjatanya dan langsung pergi. Tamtamacho pun kegirangan karena mengetahui bahwa senior Huang takut terhadapnya. Namun bisa-bisanya saat merasa senang dia malah kejedot pintu karena aksi dari Hoyle. Junho dan Hoyle pun menangkap Tamtamacho. Saat di dalam mobil, Beomgu yang menasihati Tamtamacho, namun Tamtamacho tidak terima dirinya selama Wamil diinjak-injak, langsung mengamuk. Flashback saat Beomgu menginterview Tamtamacho yang bernama lengkap Cho Sok Bum, yang berjudo sampai sekolah menengah pertama, yang merupakan atlet nasional, berhenti karena tidak dapat menyakiti orang lain. Dan dia bercita-cita setelah Wamil ingin menggambar komik dan mengajar. Di masa kini, Tamtamacho yang mengamuk di dalam mobil membuat mobil mengalami kecelakaan. Hanya Tamtamacho yang sadar dan dia pun melarikan diri. Dia pun menghampiri senior Huang dan langsung menyerangnya lalu menculiknya. Sementara itu, Junho, Hoyle, dan Beomgu berada di rumah sakit. Mengetahui atas kejadian Tamtamacho, polisi akan mengambil alih dan bekerja sama dengan tentara militer. Beomgu mengira Tamtamacho akan dibunuh bila tertangkap tentara militer. Karena situasi yang tidak terkendali, langsung pergi mencari Tamtamacho. Jenderal yang tahu hal tersebut langsung membentuk tim satgas khusus untuk menangkap Tamtamacho dan melumpuhkannya dengan menembaknya dan menolak bantuan dari 2 detektif kepolisian yang menghampirinya. Jenderal bersiap pergi dengan pasukan satgas khususnya, dihentikan sementara oleh Jisoo, di mana hal itu tidak perlu dilakukan karena Beomgu dan tim DP pasti bisa menangkapnya. Jenderal yang tidak terima pendapat dari Jisoo mengancam akan memecatnya dan langsung tancap gas bergegas pergi. Jisoo pun langsung menghubungi Beomgu dan mengirim lokasi keberadaan dari Tamtamacho. Berharap Beomgu dan tim dapat menemukan Tamtamacho. Di tempat berbeda, Tamtamacho menyiksa senior Huang, mengingat semua kejadian menyakitkan yang pernah dia rasakan saat dirundung senior Huang. Cho yang mengetahui senior Huang mengirim sinyal SOS, langsung ponselnya pun dirusak dan bergegas sembunyi. Saat 2 detektif sampai di lokasi terowongan, mereka hanya mendapati lakban yang berdarah. Setelah itu, segera mereka mencari kembali. Senior Huang yang mendorong Tamtamacho akhirnya ketahuan oleh 2 detektif dan Tamtamacho pun berhasil dilumpuhkan. Sementara senior Huang berhasil kabur. Beomgu yang berada di luar mencoba mencegah tim satgas khusus dan jenderal masuk ke terowongan. Dia meminta supaya mempercayakan kasus Tamtamacho pada timnya. Sementara itu, Junho dan Hoyle masuk ke dalam terowongan, berpencar mencari keberadaan dari Tamtamacho. Di dalam terowongan, Junho yang mencoba menghentikan detektif tersebut, tiba-tiba Tamtamacho mendorong dan mengambil senjata, lalu bergegas mencari senior Huang. Sementara Hoyle yang menyadari ada bayangan orang berjalan, dia pun segera mengikutinya. Senior Huang yang tiba di perbatasan area terlarang berhenti berjalan dan berlutut kepada Tamtamacho. Dia meminta maaf, memohon ampun atas kesalahan yang pernah dia buat. Namun Tamtamacho masih dibelenggu oleh amarah. Dia malah menodongkan senjata kepada senior Huang. Hoyle yang baru tiba segera menenangkan Tamtamacho. Namun Tamtamacho yang murka malah menembakkan senjatanya ke atap terowongan.
Mendengar dentuman senjata, jenderal segera memerintahkan Satgas khusus untuk bergegas masuk ke terowongan. Junho baru saja tiba. Dia pun berteriak mengungkapkan kepada Tamtamacho bahwa Seon A masuk perguruan tinggi dan ingin berterima kasih kepada Tamtamacho. Tamtamacho yang mulai luluh tiba-tiba Satgas khusus yang bersenjata mengepungnya dengan senjata yang mengarah kepada Tamtamacho. Tanpa jalan keluar, Tamtamacho memutuskan satu-satunya cara untuk mengubah sesuatu adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dia percaya dia semacam martir, menembak dirinya sendiri, dan dia pun tertembak di tenggorokannya lalu perlahan mengeluarkan darah. Tamtamacho memanggil ibunya dengan nafas sekaratnya. Junho tak kuasa melihat nasib dari Tamtamacho. Setelah kejadian ini, Bomgu didisiplinkan dan Kapten Jisep dipindahkan dari unit. Pasukan tentara militer dibubarkan oleh komandan. Sementara berita upaya bunuh diri Tamtamacho sampai disiarkan oleh televisi. Di sisi lain, teman Tamtamacho yang juga dirundung oleh rekan divisi kemiliterannya memborbardi rekan-rekannya dengan senapan tanpa ampun. Kejadian tragis ini menutup drama di Setter Pursuit Season 1. Dan buat kalian, terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan drama yang seru selanjutnya. Cece pamit, bye!